warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa UCTV dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya dengan Yuji Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yang tentunya sangat menarik, yaitu pengembangan inovasi dan hilirisasi berbasis tanaman herbal. Tentu ini bukan yang pertama ya, saya dengan Prof. Sam ini bukan yang pertama. Tetapi ini sudah kedua kalinya kita diskusi terkait dengan potensi herbal dan juga UG Technopark, apa yang harus dikembangkan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi kali kedua kita akan membahas terkait dengan beberapa inovasi dan juga hilirisasi berbasis tanaman herbal. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi untuk dunia farmasi. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed. Beliau adalah Guru Besar Program Studi Farmasi Universitas Gunadarma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Prof. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah Prof. Ini kan kali kedua Prof datang ke UG Technopark. Waktu itu kita program UG Talk-nya ada di kampus F8 ya Prof ya, tidak di kampus ini dan ataupun di UG Technopark, dan kali ini kita siaran langsung dari studio mini yang ada di UG Technopark. Nah, pada kesempatan kali ini Prof kita akan berbincang terkait dengan pengembangan inovasi dan hilirisasi berbasis tanaman herbal. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat kaya Prof ya dengan tanaman herbal dan menurut Prof, tanaman herbal sendiri ini apa manfaatnya untuk dapat mendukung sektor kesehatan dan industri, Prof? Silakan, Pak. Iya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya dan atas undangannya dari Pak Edi. Memang seperti kita ketahui bahwa negara kita kan sebetulnya salah satu mega diversity country ya, jadi terbesar ketiga di dunia untuk sumber bahan alam ya, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Jadi karena salah satu merupakan mega diversity country, itu hanya berapa persen saja yang masih dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi. Dan kendalanya di Indonesia itu 95% bahan baku farmasi itu masih diimpor. Jadi di sini bahan alam yang ada di Indonesia baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari lautan itu sangat potensial sekali untuk dikembangkan, terutama untuk obat-obatan di masa depan. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu tenaga ahli dan juga salah satu dosen yang peneliti itu memang berkewajiban ya untuk meneliti bahan alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan, dari herbal, mulai dari hulu sampai ke hilir, supaya terjadi nantinya bisa dimanfaatkan dan berdampak pada masyarakat luas dan kesehatan. Ya, Prof. Kalau bahan baku dari tanaman herbal sendiri ini kan tadi di awal kan kita sudah sampaikan bahwa memang Indonesia punya potensi besar ya terkait dengan potensi alam lah yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi tanaman herbal ini. Nah, kalau khusus Prof kan terkait dengan dari tanaman ya Prof ya. Dari tanaman. Iya. Dan tentunya ini menjadi hal yang banyak juga dicari oleh masyarakat ya Prof saat ini ya. Bahkan mereka kan juga banyak memanfaatkan tanaman-tanaman sendiri ya. Kan saat ini rasanya sudah mulai timbul kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan sekitar mereka untuk bisa membuat sebuah entah itu untuk diminum ataupun untuk mengatasi penyakit-penyakit ringan yang mungkin mengganggu mereka ya, misalnya masuk angin dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan hilirisasi sendiri, Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa dari hulu ke hilir ini kan Prof sudah banyak melakukan riset dan juga menjadi expert untuk membantu penelitian di industri ini. Kalau terkait dengan hilirisasi sendiri dalam atau penelitian tanaman herbal ini sudah sejauh mana, Prof? Nah, itu kendalanya mungkin ya, penelitian di Indonesia. Kalau sekarang kan memang sudah ada dicanangkan ya dari dari sasaran dari Pak Presiden ya yang untuk hilirisasi ya, itu sampai hilirisasi itu untuk mengembangkan juga termasuk bahan alam ya.
Nah, untuk itu di institusi memang kita harus untuk hilirisasi harus terintegrasi penelitian tersebut, karena tidak bisa kita melakukan penelitian sendiri. Artinya harus berintegrasi, bekerja sama dengan peneliti lain. Ya, kalau sekarang istilahnya ada ABG ya, Academic Business Government, ya, kerjasama lagi. Kemudian sekarang ada Pentahelix ya. Nah, itu sehingga kerjasama itu nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Jadi intinya untuk penelitian sampai mendapatkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, itu kita harus bekerja sama atau bersinergi dengan bidang-bidang lain yang seperti saya sebutkan tadi, seperti Pentahelix, ABG ya, supaya menghasilkan produk yang memang betul-betul bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Tapi kalau selama ini Prof terkait dengan riset yang dilakukan oleh baik dosen ataupun mahasiswa ini kan ada kecenderungan itu hanya baru sampai pada publikasi, Prof. Ini sebuah fenomena yang menarik juga kan, Prof. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen dan juga mahasiswa supaya tidak hanya berhenti di publikasi, Prof? Ya, intinya sih kita harus ada kesadaran untuk sama-sama untuk mengembangkan bahan alam yang digunakan untuk hilirisasi untuk produk yang bermanfaat. Karena kalau kita sudah sadar, tentu saja kita akan merancang suatu penelitian. Jadi merancang suatu penelitian misalnya dengan membuat peta jalan penelitian. Kemudian dari peta jalan penelitian itu kita bisa target-target apa yang kita capai per tahun. Nah, mungkin salah satu kendala daripada riset yang selama ini hampir semua ya kendalanya itu adalah dana penelitian. Jadi dana penelitian itu merupakan salah satu kendala bagi peneliti di Indonesia. Nah, tentu saja sekarang kan sudah banyak ya dana-dana penelitian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu ya. Kalau dari dalam negeri kan memang saat ini hibah-hibah dari Kemendikti Saintek Riset itu dipersyaratkan harus punya mitra ya untuk penelitian, sehingga dengan adanya mitra itu fungsinya ya untuk hilirisasi hasil penelitian kita. Jadi sudah dari awal memang suatu penelitian itu sudah dirancang ya, misalnya penelitian misalnya dari sisi marketing ya, dari awal kita sudah merancang ini kira-kira produk apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Kan kadang-kadang para dosen itu penelitiannya tidak merancang ke depan ya, sehingga nantinya setelah dia penelitian itu selesai tidak bisa dihilirisasi. Jadi dari awal tuh kita sudah merancang peta jalan penelitian dari riset tersebut, sehingga outputnya itu adalah produk dan bisa bekerja sama dengan industri. Ya, Prof, kalau dikaitkan dengan penelitian ya, Prof, ya, ini kan tentunya teman-teman dosen kan sudah berupaya ya untuk bagaimana bisa mendapatkan hibah gitu ya dari pemerintah. Tentunya itu kan ada batasan, Prof. Nah, bagaimana supaya kebermanfaatannya lebih luas? Tentunya kan memang kalau sebuah riset kan pasti harus ada dananya, Prof. Selain dari hibah ini kira-kira apa atau kemana para teman-teman dosen ini mencari pendanaan untuk melakukan riset terutama di bidang ataupun farmasi atau tanaman herbal ini? Kalau dana penelitian kan bisa secara internal, bisa secara eksternal. Kalau secara internal mungkin masing-masing institusi punya pagu ya untuk dana penelitian ya secara internal. Tapi kalau secara eksternal itu kan sekarang sudah banyak sumber ya, antara lain bisa dari Kemendikbudsaintek ya, dari LPDP, kemudian bisa juga mungkin dari industri. Jadi beberapa penelitian memang bisa dibiayai dari industri, asalkan penelitian tersebut memang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak industri. Jadi itu sekaligus hilirisasinya bisa cepat kalau seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tanaman herbal, Prof, ini kira-kira partner mana yang biasa memberikan pembiayaan ini kepada para dosen dan juga mahasiswa di dalam melakukan riset tanaman herbal ini? Mungkin ada mitra perusahaan mana yang memang incas untuk, ataupun mereka barangkali dana CSR-nya mereka atau pengembangan industri mereka itu ada untuk ke sana gitu. Saya rasa hampir rata-rata perusahaan obat tradisional ya yang memang untuk pengembangan ya, mereka punya dana ya, dan mereka itu kita bisa manfaatkan untuk hasil penelitian kita gitu.
dana tersebut, asalkan kita punya proposal yang jelas gitu ya, sesuai dengan mereka minta ya. Seperti misalnya ada salah satu perusahaan yang justru melakukan apa namanya kompetisi untuk membuat suatu proposal. Jadi kompetisi sesuai dengan target yang sesuai dengan topik yang akan dia inginkan, produk apa yang dia inginkan, kemudian dikompetisikan gitu di institusi-institusi pendidikan. Nah, itu saya rasa sangat kompetitif sekali untuk mendapatkan dana gitu. Boleh disebutkan contoh-contohnya, Prof? Kira-kira perusahaan-perusahaan apa yang selama Kalau ini barangkali iya, yang Prof iya. sudah temukan gitu? Kalau kemarin kalau tidak salah dari Dexa Medica ya, kemudian dari Kalbe ya, Kalbe Pharma, kemudian dari Nucleus Pharma, yaitu sering membiayai hasil penelitian, membiayai penelitian terutama di bidang bahan alam. Nah, ini tentunya para pemirsa dan juga dosen dan mahasiswa ya. Tadi Prof Sam sudah menyampaikan beberapa industri yang biasa membantu di dalam pengembangan ataupun pengembangan sebuah kajian tanaman alam ya Prof ya, yang itu bisa untuk diproduksi menjadi bahan yang lebih bermanfaat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tentu ini perlu dicoba. Tapi kata apa yang disampaikan oleh Prof Sam tadi kan memang harus dipersiapkan dengan baik ya, peta jalan penelitiannya. Jadi apa nih hilirisasi yang mungkin bisa dicapai ataupun target penelitiannya itu apa sehingga nanti bisa didanai oleh perusahaan itu. Gitu ya Prof ya. Ya. Nah, dari sisi perguruan tinggi sendiri Prof, ini bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan gitu ya perguruan tinggi di dalam mendorong inovasi berbasis tanaman herbal ini agar tidak hanya unggul secara akademik tapi juga memiliki nilai ekonomi Prof? Kalau dari perguruan tinggi saya rasa harus punya rencana strategis ya, Renstra di bidang penelitian itu. Jadi Renstra di bidang penelitian yang disesuaikan dengan visi misi universitas tersebut. Kemudian dari Renstra di bidang penelitian itu kan kita bisa turunkan ya menjadi rencana operasional penelitian. Misalnya target penelitiannya ingin membuat suatu produk ya hilirisasi ya, dengan level tingkat kesiapan teknologi berapa. Kemudian kita bisa targetkan misal tiap periodik tertentu ya sesuai dengan tingkat kesiapan teknologi sampai target yang diinginkan gitu. Jadi harus punya rencana strategis penelitian di perguruan tinggi. Baik dari level universitas sampai ke perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi. Sampai ke fakultas dan program studi. Fakultas kemudian ke dosen. Dosen ya. Dosen harus punya peta jalan penelitian. Jadi dari rencana penelitian, rencana strategis penelitian universitas, kemudian turun ke rencana strategis penelitian fakultas, turun ke prodi. Kemudian dari prodi itu tiap dosen tuh harus punya untuk mendukung rencana penelitian prodi, harus punya peta jalan penelitian gitu. Yeah. Karena kan tentunya bagi para dosen juga kan punya kekhususan masing-masing ya Prof ya. Dan tentu itu bisa dikembangkan masing-masing ya. Kalau dia lebih intens kepada tanaman herbal ya dia sebaiknya sih khusus ke sana gitu Prof ya. Sehingga peta itu akan tercatat dan recordnya pasti akan lebih bagus kalau ada tahapan-tahapan yang dia akan ikuti gitu. Baik pemirsa UTV, kita lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya. Tentu ini semakin menarik ya. Karena tanaman herbal ini adalah sesuatu yang memang ada di sekitar kita dan bisa kita manfaatkan secara langsung ataupun kalau sudah menjadi sebuah produk hilirisasi tentunya itu juga akan berbeda harganya gitu ya, tetapi itu bisa kita upayakan sendiri di sekitar kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Priantoro dari studio mini UGTV yang ada di UG Technopark.
Jitonopark adalah sebuah kawasan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam program UG Talk dan tema yang kita pilih pada kesempatan kali ini adalah pengembangan inovasi dan hilirisasi berbasis tanaman herbal. Tentu pada segmen pertama kita sudah berbincang terkait dengan hal tersebut ya, bahwa memang terkait dengan tanaman herbal ini adalah kajian yang menarik. Ya, apalagi kalau kita berbicara sampai kepada hilirisasi. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Profesor Dr. Apoteker Samsudin Biomed. Beliau adalah guru besar program studi farmasi Universitas Gunadarma. Prof, kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Ya. Untuk berikutnya ini adalah bagaimana proses penelitian tanaman herbal itu dimulai, Prof. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga menjadi sebuah kandidat produk. Ini kan perlu kira-kira kita ataupun baik dosen ataupun mahasiswa bisa mengetahui hal tersebut, Prof. Silakan, Prof. Jadi suatu penelitian itu kan kita bisa merancang ya dari awalnya itu penelitian dasar, kemudian penelitian terapan. Nah, kalau penelitian dasar itu kan bisa kalau untuk penelitian di bidang tanaman itu bisa melalui yang disebut empiris ya. Artinya empiris itu tanaman-tanaman itu sudah digunakan secara turun-temurun. Misalnya jahe digunakan sebagai obat batuk dan sebagainya. Seperti contoh lasrin itu kan mengandung ekstrak jahe merah ya. Jahe merah memang dari dulu nenek moyang kita sudah memanfaatkannya sebagai obat batuk ya. Jadi atas dasar empiris lasrin tersebut ya, turun-temurun. Kemudian ada juga penelitian mungkin bersumber pada kemotaksonomi. Jadi kemotaksonomi itu penelusuran tanaman berdasarkan kandungan kimia yang yang mirip ya, satu golongan. Contohnya misalnya tanaman suku famili manggis-manggisan ya, Gutifera itu banyak mengandung santon. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti manggis ya, kemudian ada Garcinia atrophiridis itu banyak sekali mengandung santon. Jadi kita bisa juga berawal dari kemotaksonomi. Kemudian bisa juga kita berawal dari sumbernya acak. Misalnya kalau kita biasa survei ke suatu ke hutan ya, ke tempat-tempat tumbuhan tertentu ya, kemudian kita ambil acak ya, di situ kita melakukan screening fitokimia dan kemudian kita ambil sampelnya dan kemudian kita lakukan uji laboratorium. Jadi itu contoh-contoh tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan pada penelitian dasar. Kemudian di tingkat laboratorium itu bisa kita lakukan pengujian. Misalnya kita membuat suatu ekstrak dengan beberapa pelarut tertentu ya. Biasanya kita menggunakan pelarut yang umum dulu ya, etanol ya. Kemudian dari kita ekstraksi dengan beberapa metode, bisa ada metode panas ya, perkolasi, ada metode dingin ya, maserasi, sehingga menjadi suatu ekstrak. Nah, ekstrak ini kita bisa lakukan pengujian efek farmakologi ya, apakah sebagai anti diabetes, apakah sebagai antioksidan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah melihat efektivitas daripada hasilnya ya, itu kita bisa lanjutkan ke uji in vivo. Jadi dari uji in vitro bisa kita lakukan ke uji in vivo. Jadi uji in vivo adalah pengujian pada hewan percobaan. Di hewan percobaan kita bisa menggunakan ada mencit atau tikus yang kita bisa gunakan untuk pengujian secara in vivo. Nah, kalau memang hasilnya itu bagus ya, efek farmakodinamiknya, kita bisa lanjutkan uji toksisitas ya, namanya uji praklinis toksisitas. Jadi uji praklinis itu uji sebelum dilakukan percobaan pada manusia, namanya uji praklinis dengan menggunakan hewan coba. Nah, uji toksisitas ini ada uji toksisitas yang bersifat umum ya, misalnya uji toksisitas akut. Yang dimaksud uji toksisitas akut, kita melakukan percobaan single dose kemudian sampai dosis yang bisa mematikan. Jadi tujuannya adalah untuk mencari nilai ketoksikan akut LD50. Nah, LD50 ini kita bisa menetapkan suatu bahan apakah dia toksik atau tidak berdasarkan nilainya. Misalnya kalau nilainya kurang dari 50 mg per kilogram berat badan, tentu saja lebih toksik dibandingkan nilai LD50-nya misalnya 600 mg per kilogram berat badan. Jadi semakin kecil nilai LD50 itu semakin toksik. Kemudian dari uji ketoksikan akut kita bisa lanjutkan ke uji ketoksikan kronis atau subkronis ya. Jadi setiap hari dilakukan percobaan dengan pemberian
ekstrak secara berulang, tujuannya adalah untuk mencari target kerja pada organ-organ tertentu. Nah, setelah didapat hasil dari uji praklinik, uji toksisitas, kita bisa lanjutkan ke uji toksisitas khusus kalau memang ekstrak tersebut digunakan dalam jangka panjang, misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu, penyakit kronis, misalnya untuk penyakit diabetes mellitus, itu kita harus melalui uji toksisitas khusus ya. Jadi uji toksisitas khusus misalnya uji teratogenik ya. Fungsi dari uji teratogenik itu adalah menilai apakah ekstrak tanaman tersebut ketika diberikan kepada hewan coba menimbulkan kelainan bentuk, malformasi atau tidak ya. Jadi itu penggambaran nanti langsung supaya bisa dilihat ya apakah bahan atau material tersebut bersifat teratogenik atau tidak. Nah, itu disebut uji praklinis. Jadi dari hasil uji praklinis tersebut kemudian kita bisa ekstrapolasi dosis ya. Kemudian kalau sudah didapatkan hasil yang terbaik, kemudian kita bisa lanjutkan ke uji klinis. Jadi kalau berbeda dengan uji praklinis, uji yang dilakukan terhadap hewan coba, kalau uji klinis dilakukan pada manusia. Itu juga ada tahap-tahapnya. Udah uji klinis fase 1 pada manusia sehat ya, uji klinis fase 2 pada manusia yang sakit, kemudian uji klinis fase 3 dan uji klinik fase 4. Jadi tahapan-tahapan untuk mendapatkan obat-obat tradisional sampai digunakan pada manusia itu tahapannya panjang. Oleh karena itu OMAI, obat-obat modern asli Indonesia, itu istilahnya sekarang OMAI, itu dibagi menjadi ada yang pertama jamu ya. Kalau jamu itu persyaratannya itu hanya higienitas. Jadi persyaratan uji toksisitas itu belum dipersyaratkan ya. Jadi hanya higien karena digunakan biasanya secara turun-temurun. Nah, biasanya memproduksi jamu itu perusahaan industri kecil obat tradisional yang namanya UKOT. Prof, sebelum lanjut Prof, barangkali kalau ini terkait dengan jamu ini menarik ya. Artinya kalau obat yang sudah entah itu bentuknya kapsul atau pil itu kan memang ada ukurannya ya Prof. Tapi kalau jamu sendiri kan kita agak rancu nih Prof, karena kan takarannya apakah gelas, nah gelas ini kecil atau gelas besar itu kan tidak ada ukuran. Ini menurut Prof gimana Prof? Kalau yang dimaksud jamu bukan konotasinya kan ada jamu timbangan gitu. Kalau jamu sekarang sudah modern, misalnya seperti Laserin itu bentuknya itu masih disebut golongkan jamu. Padahal kan itu sudah dalam bentuk sirup dan juga dosisnya sudah terstandar, misal pakai 1 sendok teh dan 1 sendok makan ya itu minum. Jadi dosisnya sudah terstandar itu Kak. Jadi yang dimaksud jamu sekarang konotasinya bukan jamu timbangan seperti yang dulu ya. Jadi sudah ada dalam bentuk modern, bentuk tablet atau kapsul. Yang dimaksud jamu di sini adalah tidak dipersyaratkan uji toksisitas atau uji standarisasi. Jadi indikasinya hanya bersifat umum, misalnya untuk memelihara kesehatan. Ya, logonya juga logo jamu, jadi ada tulisan logo jamu itu. Kalau misalnya dia sudah mengklaim, misalnya untuk diabetes mellitus ya, untuk menurunkan kadar glukosa darah, itu nggak boleh disebut jamu. Jadi harus naik lagi levelnya ke obat herbal terstandar namanya. Karena nanti persyaratan dari obat herbal terstandar itu ada 2, standarisasi bahan baku itu harus ada ya, standarisasi bahan baku misalnya ekstrak jahe dengan sogaol, standarisasi ekstrak kurkumin, ekstrak temulawak dengan kurkumin, harus ada biomarkernya ya, standarisasi. Kemudian yang kedua, uji praklinis itu harus ada. Jadi uji praklinis farmakodinamik, uji praklinis toksisitas ya untuk obat herbal terstandar. Kalau dia klaimnya sebagai obat herbal terstandar, jadi sudah khusus, sudah spesifik ke arah penyakit tertentu. Tapi kalau jamu kita nggak boleh klaim spesifik, jadi untuk memelihara kesehatan saja gitu. Terus kemudian yang tahapan ketiga itu disebut fitofarmaka. Jadi kalau fitofarmaka itu sudah diuji coba pada manusia, jadi sudah melalui uji klinis. Jadi tahapan yang paling tinggi dari obat modern asli Indonesia itu adalah fitofarmaka. Oke, baik Prof. Ini tentunya menarik ya, pemirsa GTV dan juga masyarakat umum tentunya ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Prof Sam tadi kan memberikan gambaran kita cukup jelas ya. Termasuk juga mungkin pemahaman kita sebagai orang awam ya, terkait dengan obat itu kan ternyata macam-macam ya, seperti yang Prof Sam tadi sampaikan ya, termasuk juga jamu Prof ya. Tapi ngomong-ngomong kalau jamu itu berarti hanya untuk
tidak bisa menyembuhkan ya Prof, tapi hanya untuk Memelihara klaimnya saja memelihara kesehatan. memelihara kesehatan, tapi Ya. sebetulnya bisa menyembuhkan Bisa, juga. bisa. Kalau jamu itu hanya untuk memelihara tubuh aja, untuk apa ya, memelihara kesehatan aja gitu. Oh gitu ya, jadi bukan untuk ini ya Prof Bukan ya. penyembuhanmu itu. Baik. Nah ini satu lagi Prof, terkait dengan tanaman herbal ini kan sebetulnya apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi para peneliti ketika dia mengembangkan inovasi berbasis tanaman herbal itu, selain dana tentunya Selain Prof. dana ya mungkin ide ya, ada ide itu kan kaitannya nanti dengan ini, apakah nanti hasil penelitiannya itu laku terjual apa enggak gitu. Jadi mungkin bisa sebelum penelitian harus bersumber pada data-data ya, harus ada penelitian awal, riset awal, misalnya produk-produk yang laku di pasaran itu apa saja. Atau kalau misalnya dia sudah punya mitra industri, dia bisa dari awal, misalnya seperti Universitas Gunadarma ya, itu kan tadi ada pengen kerjasama dengan PT Mekosin. Nah, PT Mekosin sudah tahu nih apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Mekosin ini apa saja. Nah itu kita bisa masuk ke risetnya gitu. Itu lebih terarah itu. Oh ya Prof, mungkin dijelaskan nih, karena pemirsa pada hari ini kita juga kedatangan tamu dari PT Mekosin Indonesia ya Prof ya, yang datang ke UG Technopark. Tentunya untuk bekerja sama dengan Universitas Gunadarma, khususnya dari prodi farmasi gitu ya, untuk mengembangkan apa yang bisa dikolaborasikan industri dengan akademisi di UG Technopark. Mungkin Prof bisa menyampaikan sedikit Prof apa tujuan dari kegiatan ini atau kehadiran Mekosin di UG Technopark nih Prof? Iya. Betulnya tujuan daripada PT Mekosin adalah supaya bersinergi antara industri farmasi dengan institusi atau perguruan tinggi, karena biar bagaimanapun suatu industri farmasi nggak bisa berdiri sendiri ya, karena kan kita tahu sendiri kalau riset itu kan dananya pasti besar ya. Jadi kalau industri-industri yang memang dananya, modalnya tidak cukup besar ya untuk riset ya itu harus menggandeng perguruan tinggi ya. Disitulah tujuan daripada penelitian ini, kolaborasi antara industri farmasi obat tradisional, di sini ada PT Mekosin dengan Universitas Gunadarma, di mana PT Mekosin mungkin bisa menyumbangkan dana untuk riset, kemudian masalah-masalah yang selalu dihadapi ya, masalah teknis ya, ketika melakukan suatu riset, ketika melakukan suatu produk atau development dari produknya, itu bisa diatasi dengan kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Nah, kalau seperti di Gunadarma sendiri Prof, ini kan kita punya UG Technopark dengan lahan yang sangat luas Prof ini. Kira-kira kalau dari perspektif Prof ini terkait dengan kehadiran PT Mekosin tadi, apa yang bisa diimplementasikan di UG Technopark ini Prof? Memanfaatkan lahan yang ada ini untuk dosen juga mahasiswa dan juga PT Mekosin sendiri Prof. Iya. Saya rasa cukup banyak ya manfaat yang bisa diambil oleh Universitas Gunadarma ya, karena kan paling tidak ada kolaborasi nantinya antara PT Mekosin dengan Universitas Gunadarma, di mana Universitas Gunadarma memiliki UG Technopark ya, yang lahannya cukup luas 63 hektar, dan itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya bahan baku tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat ya dari PT Mekosin gitu. Tadi dari diskusi yang sudah dilakukan, memang kendalanya kalau di sini kan nggak boleh ya tanamannya homogen gitu ya, karena sebagai harus bermacam-macam tanaman di sini sebagai contoh ya, percontohan ya. Mungkin bisa dialokasikan di daerah lain ya, untuk riset-riset bahan baku, karena yang utamanya daripada industri obat tradisional ya, itu adalah bahan baku. Jadi kesinambungan dari bahan baku sendiri. Sebagian besar industri farmasi obat tradisional itu hanya mengandalkan bahan baku obat tradisional itu adalah dari petani pengepul. Jadi kalau ada masalah di petani atau pengepul, mereka nggak bisa ya, kehilangan rantai dari bahan baku itu, tidak produksi. Jadi dengan adanya kerjasama dengan UG Technopark ya dari Universitas Gunadarma, nanti masalah-masalah tersebut dapat diatasi ya, sehingga Universitas Gunadarma menyediakan bahan baku farmasi ya, bahan baku obat tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan obat tradisional di PT Mekosin gitu. Ya, Prof, ini kembali kepada penelitian Prof. Jadi seberapa pentingkah penerapan teknologi
modern saat ini itu ya, seperti bioteknologi atau analisis laboratorium dalam penelitian herbal saat ini, Prof? Iya, saya rasa untuk obat tradisional nggak sama ya, untuk riset di bidang obat tradisional harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah ada ilmu kan berkembang terus ya. Misalnya kalau dulu kita melakukan isolasi itu kan mulai dari ekstraksi, vaksinasi sampai isolasi itu membutuhkan waktu lama ya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan kita sudah bisa melakukan simulasi secara komputer ya. Misalnya kita sebut tadi analisis docking ya, dengan simulasi secara komputer, kemudian baru kita terapkan di laboratorium. Jadi mempersingkat atau memperpendek waktu penelitian. Baik, terima kasih Prof. Sam. Ini sangat komprehensif ya penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Sam, dan tentunya ini akan terus memberikan informasi kepada kita semua masyarakat, terutama bagi dosen dan juga mahasiswa yang menyaksikan acara ini, terutama mahasiswa farmasi, bahwa memang ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan ya untuk sampai kepada tahapan hilirisasi. Kemudian kendala-kendala yang mungkin dihadapi, tantangan-tantangan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Priantoro dalam program UG Talk, dan pada kesempatan kali ini kita masih berbincang dengan tema yang sangat menarik, yaitu perkembangan inovasi dan hilirisasi berbasis tanaman herbal. Dan kita masih siaran dari studio mini yang ada di UG Technopark. UG Technopark adalah satu kawasan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sangat expert ya di bidang farmasi, yaitu Profesor Dr. Apoteker Samsudin Biomed. Beliau adalah guru besar program studi farmasi Universitas Gunadarma. Pada segmen 1 dan 2 tadi kita sudah berbincang ya terkait bagaimana riset yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan riset apa yang harus dilakukan, baik oleh dosen dan mahasiswa, kolaborasi dengan industri, karena ini tentunya kolaborasi antara akademisi, kemudian industri dan juga pemerintah ini menjadi hal yang penting untuk keberlanjutan dari sebuah riset ya, karena riset itu juga nanti akan dapat dimanfaatkan oleh industri di dalam pengembangan sebuah produk ya, termasuk juga tanaman, termasuk produk obat-obatan ataupun yang berasal dari tanaman herbal. Nah, kita lanjutkan Prof. Sam ya. Bagaimana Prof melihat masa depan industri herbal di Indonesia itu dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Prof? Silakan, Prof. Iya, kalau saya melihat perkembangan industri obat herbal ya 5 tahun ke depan, saya rasa prospeknya masih bagus ya, apalagi pengembangan produk-produk yang sifatnya nutraceutical ya, itu atau melindungi perawatan ya, itu lebih persentase lebih tinggi dibandingkan untuk pemulihan ya. Jadi untuk yang disebut nutraceutical, yaitu persentase lebih tinggi. Jadi artinya bahwa pengembangan obat herbal di situ kedepannya itu lebih prospeknya lebih bagus ya, apalagi banyak di negara-negara maju itu banyak yang back to nature ya, untuk mengatasi masalah kesehatan. Jadi intinya riset di bidang obat tradisional ini masih cukup prospektif ya, masih cukup bagus. Ya, baik Prof. Nah ini kalau dikaitkan dengan Prodi Farmasi Gunadarma sendiri, Prof, ini kira-kira apa peran dari program studi, khususnya program studi farmasi Universitas Gunadarma dalam mendukung pengembangan inovasi berbasis tanaman herbal, Prof? Karena kan tadi kita sudah diskusi bahwa kita punya UG Technopark dengan lahan yang sangat
luas ya, kemudian juga dosen-dosen dan juga Prof Sam sendiri yang menjadi guru besar di bidang farmasi ini, tentu apa yang bisa dilakukan oleh program studi dalam memotivasi, memfasilitasi baik dosen ataupun mahasiswa di dalam riset-riset yang terkait dengan tanaman herbal ini. Ya. Sebetulnya fasilitas yang ada di Universitas Gunadarma terutama memiliki UG Teknopark ya, itu sangat bagus sekali ya. Hanya di sini mungkin keterbatasan sumber daya manusia ya untuk mengembangkan ke arah situ ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa atasi ya dan sama-sama memanfaatkan UG Teknopark ya. Jadi berkolaborasi dengan industri farmasi gitu. Nah, Prof, kalau terkait dengan teknologi sendiri, Prof, dengan adanya beberapa inovasi yang mungkin Prof tadi juga menyaksikan ya, bahwa di UG Teknopark ini ada implementasi beberapa teknologi yang mendukung di dalam proses penanaman, monitoring dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan tanaman herbal sendiri, Prof, kira-kira seberapa pentingkah kehadiran teknologi informasi yang saat ini ada itu untuk mendukung proses ya untuk tanaman herbal sampai mulai dari hulu sampai ke hilir? Iya. Ya, saya rasa kalau untuk hulunya ya, untuk penyediaan bahan baku itu sangat penting ya, karena di sini dengan adanya bioteknologi kita bisa mengoptimalkan kandungan kimia ya. Kandungan kimia itu kan kaitannya nanti dengan efek farmakodinamik ya, atau efektivitas dari suatu ekstrak tanaman tersebut. Misalnya contohnya suatu tanaman misalnya seperti stevia ya, misal stevia yang banyak digunakan sebagai pemanis alami pengganti gula. Kemudian kita ingin tingkatkan tuh glukosida steviositnya yang mempunyai rasa manis itu dengan peran bioteknologi kita bisa menggunakan kultur jaringan ya, dengan meningkatkan metabolit sekunder daripada tanaman tersebut ya, sehingga manisannya ataupun efektivitasnya bisa lebih baik dibandingkan yang yang tumbuh di alam ya, sebagai tanaman liar gitu. Nah, Prof, ini khusus untuk mahasiswa barangkali ya, Prof. Kompetensi apa nih, Prof, yang perlu dimiliki seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi ini agar siap menjadi peneliti maupun inovator di bidang tanaman herbal nih, Prof? Iya. Yang harus disiapkan mungkin ya mempunyai minat di bidang penelitian, karena kan tidak semua mahasiswa itu punya minat di bidang penelitiannya itu kemudian ya minat tersebut harus diarahkan ya, jadi menumbuhkan dulu ya, Prof? Menumbuhkan dulu baru kemudian ditingkatkan oleh diarahkan oleh dosennya dan sebagainya, sehingga mereka punya keinginan misalnya untuk memperdalam ilmunya, sehingga nantinya pada suatu saat mereka bisa sebagai peneliti yang handal gitu. Jadi mulai dipupuk dari tingkat mahasiswa gitu. Nah, bagi dosen, Prof, ini kan tentunya semoga si para dosen farmasi menyaksikan program acara ini ya. Jadi pesan untuk para dosen, Prof, kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya ya pengembangan riset terus bisa dilakukan, terutama untuk riset-riset tanaman herbal misalnya, dan juga mungkin bisa melakukan riset di UG Teknopark. Ini kan sama dengan yang tadi ya, Prof, perlu dikenalkan, dimotivasi, kemudian difasilitasi supaya nanti hasilnya juga lebih optimal, gitu ya, Prof. Silakan, Prof. Kalau untuk dosen-dosen saya rasa hampir sama ya. Jadi karena dosen itu melakukan tridharma ya, mungkin itu merupakan suatu kewajiban ya. Beda dengan mahasiswa kan tidak merupakan suatu kewajiban untuk melakukan suatu riset. Tapi kalau dosen kan di samping melakukan pengajaran dia juga harus melakukan riset. Nah, untuk melakukan suatu riset seharusnya dosen memiliki peta jalan penelitian. Jadi peta jalan penelitian per satu riset ya. Misalnya kita ingin mengembangkan suatu tanaman digunakan sebagai obat anti diabetes ya. Nah, itu kita buat peta jalan penelitian tuh sampai dari tahapan pertama penelitian dasar, kita mau ngapain aja, itu targetnya apa. Kemudian nanti tahap selanjutnya bisa penelitian sampai ke level 7 ke atas ya, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga penelitiannya itu tidak mubazir ya. Jadi artinya penelitian itu bisa dihilirisasi gitu. Jadi sudah punya bayangan dulu ya, mau penelitian tuh seperti apa gitu, sampai hasilnya itu terintegrasi gitu. Jangan penelitian tuh sporadis. Jadi besok penelitian A, besoknya lagi beda berubah lagi, berubah lagi itu
jadi tidak punya track record ya dari suatu dosen. Kan dosen itu perlu track record ya, apalagi sekarang kan untuk guru besar kan harus punya track record ya. Jadi penelitiannya itu ilmunya selinier gitu. Linear ya. Ya. Nah, Prof, kalau apakah memungkinkan misalnya penelitian itu kan kadang-kadang dosen ada yang tidak pede, mahasiswa juga tidak pede, mungkin bisa digrup-grupkan gitu ya, dikelompok-kelompokkan gitu ya, Prof, atau grup apa ya, grup penelitian lah gitu, dosen mahasiswa yang nanti kajiannya mungkin apakah diarahkan untuk mengikuti roadmap atau mungkin bidang-bidang spesifik yang mereka bisa pilih gitu, Prof ya. Mungkin itu bisa membuat mereka lebih pede ya di dalam melakukan penelitian. Nah, itu juga yang bisa saya tambahkan ya, itu apa di prodi farmasi ya, itu harusnya punya suatu kelompok keilmuan ya. Jadi kelompok keilmuan atau kelompok riset ya. Kelompok riset adalah kelompok di mana dosen-dosen itu memiliki minat yang sama ya. Jadi bisa saja kelompok riset itu jadi ada ketuanya, jadi ketuanya kemudian ada anggotanya, di mana nanti ada luarannya itu bisa publikasi internasional ya, kemudian jadi nantinya dia punya bukan hanya memikirkan poin saja ya untuk menaikkan jenjang jabatan, tapi juga mudah-mudahan mendapatkan koin ya dari hasil penelitian itu bisa dijual. Poin dan koin ya, Prof. Poin dan koin jadinya dapatnya dua sekaligus gitu. Iya, Prof. Nah, ini barangkali apa nih strategi yang perlu dilakukan nih bahwa supaya ataupun agar hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi tentunya itu lebih banyak diadopsi oleh dunia industri, Prof. Iya, kalau sekarang ada semacam program dari Badan POM ya, saya lupa namanya tuh kita memasukkan data-data hasil riset kita, kemudian nanti dari data-data itu nanti akan ditangkap oleh industri. Jadi ditemukan seperti matching fund ya, jadi match kan gitu. Jadi kita risetnya apa, nanti industri melihat yang cocok dengan itu, baru kalau tertarik ada pertemuan gitu. Kayaknya sepertinya ada gitu, cuma saya lupa namanya dari program Badan POM ya, yang seperti itu baru di launching beberapa hari yang lalu gitu. Tapi mungkin saya juga mungkin bisa melihat ya, Prof, barangkali kolaborasi dengan sejawat ya, artinya para dosen di perguruan tinggi lain ya, atau asosiasi itu kan juga mungkin bisa membuka peluang kerjasama ataupun riset grup tadi ya, Prof ya. Karena mungkin barangkali kalau di dalam itu kan ada beda-beda mungkin yang khusus ini mungkin tidak banyak, tapi kalau mungkin di dalam sebuah asosiasi kan mungkin barangkali mereka bisa kolaborasi antar prodi di perguruan tinggi lain untuk melakukan riset bersama gitu, Prof. Memungkinkan nggak itu, Prof? Ya, memungkinkan karena kalau dulu kan ada hibah pekerti ya. Jadi dosen dengan institusi pendidikan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi lain gitu ya, untuk membina perguruan tinggi yang levelnya lebih rendah gitu, sehingga nantinya dosen junior tersebut bisa menyerap ilmu daripada dosen yang sudah lebih dulu punya kemampuan gitu. Ya, karena kan kalau misalnya memang ada bentuk kolaborasi seperti ini kan tentunya akan lebih mudah ya, Prof. Dan rasanya yaitu barangkali dengan mereka melakukan riset grup itu kan kolaborasi dengan industri juga mungkin terbuka ya, Prof, untuk seperti itu. Jadi mungkin apalagi saat ini eranya sudah berubah, Prof, dengan teknologi yang ada, dengan media yang berkembang demikian pesat, tentunya informasi itu sangat mudah untuk didapatkan, Prof. Sehingga kita juga berharap bahwa dengan kolaborasi itu bisa mempercepat proses sebuah penelitian itu bisa dari hulu sampai ke hilir kan itu, Prof ya. Atau bisa juga itu mungkin ya kalau proposalnya sudah atau laporan penelitiannya sudah jadi, itu bisa presentasi di industri-industri ya. Iya. Jadi justru kita yang minta izin ke industri, kita yang aktif. Iya, itu sudah sering dilakukan ya, Prof? Sudah, saya pernah dulu dengan salah satu industri obat tradisional untuk proposal untuk laporan penelitian yang sudah saya selesaikan, itu akhirnya bisa ditarik di industri gitu. Iya. Ya, artinya kita bawa hasil riset kita itu kalau memang rasanya itu bisa dimanfaatkan oleh industri juga pasti terbuka ya, Prof. Terbuka. Ya. Prof, kembali pada mungkin di akhir ya, barangkali apa pentingnya kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah saat ini ya untuk mendukung keberhasilan hilirisasi sebuah riset, sebuah penelitian, Prof? Ya,
Pentingnya tentu saja bagi peneliti itu kita tidak bisa melakukan penelitian sendiri ya, karena yang pertama itu kan kita butuh dana gitu. Dana itu kan salah satu unsur yang paling penting ya. Dan itu biasanya di dana itu bisa diberikan oleh pemerintah ya, misal dari program-program LPDP, hibah-hibah yang lain ya, dari program pemerintah. Kemudian dari hasil penelitian itu kan kita juga tidak mau hanya berupa laporan ya, atau berupa dibuat jurnal ya, tapi juga kita maunya kan hilirisasi. Tentu saja kita harus menggandeng pihak bisnis ya, menggandeng pihak industri sebagai bisnis ya. Jadi ada keterkaitan atau sinergi antara akademik, di mana peneliti akademiknya, kemudian bisnis ya, industri obat tradisional, dan pemerintah yang memberikan dana gitu. Ada sinergi. Baik, terima kasih Prof. Sam, dan tentunya para pemirsa dan juga barangkali ini kelompok mahasiswa, dosen farmasi khususnya yang menyaksikan acara ini, ataupun industri dari industri yang menyaksikan program acara ini. Tentu kami sangat berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Sam atau diskusi kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi di perguruan tinggi dan apa yang perlu dikolaborasikan dengan industri ya, terkait dengan mungkin tanaman herbal ataupun yang lain, yang tentunya kolaborasi antara akademisi, kemudian industri, dan juga pemerintah itu sangat penting di dalam mendukung publikasi ataupun penelitian-penelitian dari hulu sampai ke hilir. Terima kasih sekali lagi Prof. atas waktu dan kesempatannya untuk talkshow pada kesempatan kali ini. Dan kita akan kembali pada talkshow yang lain dengan tema yang berbeda tentunya Prof. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Demikian talkshow kali ini, dan kita akan berjumpa pada talkshow yang lain dengan tema yang lain. Atas nama kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.